Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova Amalia Nuhara, biasa dipanggil Nova dengan NPM 172. Di konten kali ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu materi mengenai evaluasi transformasi digital dalam rangka pemenuhan nilai ujian akhir semester untuk mata kuliah Governansi Digital dengan dosen pengampu Ibu Okta. Nah, untuk studi kasusnya di sini, topik presentasi mengenai evaluasi transformasi digital akan memfokuskan diri pada analisis e-government terhadap ekonomi kerakyatan yang ada di kota Surabaya atau yang bisa kita sebut dengan e-Pekan. So, keep on watching! Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kalian penasaran gak? Kenapa aku lebih tertarik untuk mengambil topik mengenai evaluasi ini? Yap, seperti yang sudah kita tahu bahwa tahap evaluasi dalam proses kebijakan publik dianggap sebagai salah satu proses terpenting selain implementasi. Hal ini dapat terjadi karena evaluasi berperan sebagai penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pemerintah, di mana evaluasi akan mengukur capaian hasil atau outcome dan manfaat atau impact yang dihasilkan dari suatu pelaksanaan program pemerintah. Dalam hal ini akan mengevaluasi program Electronic Procurement e-Pekan. Dengan melakukan evaluasi sebagai bentuk penilaian sistematis terhadap relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan suatu proyek, kita dapat mengetahui dampaknya terhadap masyarakat. Kita juga dapat menganalisis umpan balik untuk dilakukannya perbaikan dan mengetahui apakah tujuan kebijakan itu telah tercapai atau masih perlu diperbaiki di masa mendatang. Dalam upaya menuju kesejahteraan ekonomi, pemerintah Kota Surabaya bersama kolaborasi lintas aktor yaitu Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan telah bekerja sama dalam menciptakan sebuah inovasi digital berupa marketplace lokal dalam rangka menggerakkan dan memberdayakan wirausahawan UMKM di Kota Surabaya. Memiliki akronim e-Pekan atau singkatan dari e-Procurement, pemberdayaan ketahanan pangan ekonomi ing Surabaya, merupakan suatu aplikasi yang dirancang guna memberdayakan UMKM di Kota Surabaya serta memperluas jangkauan digital pasar untuk meningkatkan kapasitas produk mereka. Kali pertama diluncurkan pada Juli 2021, mulanya ini diciptakan sebagai solusi atas adanya pandemi COVID-19 yang membatasi kontak interaksi dagang antara penjual dan pembeli. Maka pemerintah kemudian menginisiasi agar membuat platform digital berbasis e-commerce supaya walaupun Surabaya berada dalam kota yang terdampak atas pandemi, tetapi roda perekonomian rakyat masih dapat berputar. Selain itu, penciptaan aplikasi ini juga bertujuan untuk mendigitalisasi UMKM Surabaya. Tentu, agar para pelaku usaha mikro di Kota Pahlawan ini bisa bertahan dan berkembang di era digital dan era yang serba modern ini. Layanan yang diperdagangkan di e-Pekan pun memiliki beragam layanan seperti makanan dan minuman yang dijual di sentra wisata kuliner, kemudian ada menjual produk fashion, kerajinan tangan, dan lainnya dengan melibatkan kolaborasi di mana Kominfo juga mengurus digitalisasinya. Kemudian Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan yang akan mengurus kurasi kualitas UMKM-nya, serta pemerintah kota akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Sejak didirikan pada 2021, e-Pekan telah menampung lebih dari 4.000 outlet usaha dari seluruh Surabaya, terdiri dari 2.000 UMKM, 1.000 toko kelontong, dan sekitar 200 sentra wisata kuliner yang ada di Surabaya. Kemudian, bagaimana dampaknya terhadap pelayanan publik dan efisiensi birokrasi?
Nah, tujuan situasional dari adanya pengadaan e-pekan ini sebenarnya adalah untuk memfasilitasi para UMKM di kota Surabaya supaya mereka tetap bisa menghasilkan pendapatan di tengah tren social distancing, PSBB, ataupun PPKM pada masa pandemi COVID-19 kemarin. Namun, tujuan utama dari adanya pendirian e-pekan ini supaya warga Surabaya tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga menjadi produsen yang memiliki daya saing. Melalui platform itu, UMKM di kota Surabaya dapat tumbuh bersama lewat digitalisasi ekonomi lokal. E-pekan tidak hanya menjadi alat distribusi barang UMKM, tetapi juga bagian dari ekonomi kota. Dalam rapat-rapat dinas misalnya, pesanan nasi kotak, snack, atau catering juga mulai disediakan oleh para pedagang e-pekan. Lewat e-pekan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi optimistis agar dapat terus menekan angka kemiskinan dan pengangguran di kota Surabaya, sekaligus membebaskan masyarakat dari jerat pinjol. Aplikasi e-pekan ini tidak hanya mendorong supaya pertumbuhan ekonomi lokal bisa meningkat pesat, tetapi juga menjadi alat strategis dalam mempercepat dan mempermudah pelayanan birokrasi di Surabaya. Digitalisasi ini juga nantinya akan mendukung terwujudnya smart city dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan kota. Berdasar data dari Dinas Kominfo Kota Surabaya, total nilai transaksi di e-pekan telah mencapai sekitar 189,5 miliar. Itu terhitung sejak Juli 2021 sampai Juni 2025. Capaian transaksi itu membuktikan bahwa platform lokal pun juga bisa eksis di tengah dominasi marketplace global. Komitmen terhadap transformasi ekonomi berbasis digital itu juga sudah dinilai telah membuahkan hasil. Sebab langkah itu ternyata selaras dengan visi pemerintah Kota Surabaya untuk menciptakan perekonomian yang inklusif dan berbasis teknologi digital, khususnya bagi pemberdayaan UMKM agar bisa naik kelas. Jumlah pedagang di e-pekan pun juga terus bertambah di setiap tahunnya. Saat ini jumlah pedagang yang berjualan di e-pekan telah mencapai sekitar 5.000 pedagang aktif. Ini juga ternyata berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di kota Surabaya menjadi 1,6% pada tahun 2024. Salah satunya juga berkat program kerja yang terfokus pada akselerasi transformasi ekonomi berbasis digital. Dalam implementasinya, e-pekan sudah digunakan secara rutin oleh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Surabaya. Mulai dari pembelian snack, kemudian nasi kotak untuk keperluan rapat, hingga kebutuhan bulanan dari ASN. Sayangnya, pemerintah kota yang ternyata mengintervensi pertumbuhan e-pekan tersebut. Sebab ASN di pemerintah kota lingkungan Surabaya memang mewajibkan untuk belanja bulanan melalui platform itu, yang dimana hal ini menjadi bagian dari upaya gotong royong dalam mendukung UMKM lokal. Pangsa pasar masih dipegang oleh ASN dari pemerintah kota Surabaya. Mereka sebagai pegawai ASN atas instruksi dari pemerintah kota Surabaya Eri Cahyadi mewajibkan bahwa setiap bulan harus belanja melalui platform itu. Kepala Diskominfo Surabaya, Muhammad Fixer menyatakan, hingga kini e-pekan ini masih terfokus pada pemanfaatan internal pemerintah kota saja. Meski begitu, ASN yang masih mendominasi penggunaan e-pekan mengandung artian bahwa yang berbelanja selama ini memang masih didominasi oleh para aparatur sipil negara. Jangkauannya belum menyebar ke masyarakat umum, apalagi elit swasta. Ini kemudian membuat efektivitas dari e-pekan ini bisa kurang sehat karena usaha hanya bergantung pada sumber pasar saja, yaitu ASN. Dan hal ini pun yang menjadi hambatan dari implementasi transformasi digital ini. Karena seharusnya usaha harus bisa menggait pasar dari tempat lain sehingga bisa tetap berjalan tanpa perlu intervensi sepenuhnya dari pemerintah. Nah, karena pemanfaatan aplikasi dari belanja e-pekan ini masih terbatas didominasi oleh lingkup para eselon ASN saja, maka rekomendasi yang dapat saya ajukan seperti perlu menggencarkan publikasi dan promosi yang masif supaya platform tersebut tetap memiliki tujuan akhir agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum secara luas, apalagi jika bisa menggait dari pihak elit bisnis atau swasta, tentunya dengan strategi pemberian jaminan layanan yang lebih
lebih cepat dengan harga yang lebih murah dan kompetitif tentunya jika dibandingkan dengan kompetitornya. Selain itu, kan masih banyak juga ditemukan beberapa pelaku usaha yang tidak bertahan lama, sebab dalam pengembangan usahanya mereka seperti melepas begitu saja. Oleh karena itu, pembinaan untuk UMKM ini perlu diadakan evaluasi yang berkelanjutan. Pembinaan seharusnya dilakukan di awal hingga akhir secara konsisten. Setelah diberi intervensi, ada pembinaan untuk langkah-langkah berikutnya, termasuk menentukan komitmen apakah usaha yang mereka jalankan dapat berkemampuan secara visioner atau berjangka panjang supaya bisa konsisten berjalan atau tidak setelah diberi permodalan oleh pemerintah. Nah, sekian presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.